Selanjutnya langsung kita aplikasikan ke saham saja ya. Nah, di sini ada pilihan indeks dan pilihan stok ya. Kita lihat pilihan stok. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Oh iya, di masa yang semuanya itu stay for home semuanya ya, apalagi dengan pola COVID-19 ini, saya lihat ini sektor yang mungkin diuntungkan adalah sektor yang berbau teknologi. Misalnya salah satunya adalah semua orang butuh kapasitas data untuk internet, maka perusahaan Telkomsel, Excel dan lain-lain itu juga pasti akan diuntungkan untuk pembelian data tersebut karena semuanya pakai data ya kan. Nah, itu mungkin kita lihat kinerja PT Telkom seperti apa di masa sulit-sulit ini. Saya rekomendasikan Telkom lah ya, karena apa, Telkom pasti akan diuntungkan dengan yang namanya pola ekonomi seperti ini. Dengan semuanya tidak bekerja dari kantor tapi dari rumah, maka kebutuhan telekomunikasi pasti akan naik. TLKM. Nah, TLKM ini adalah PT Telekomunikasi Indonesia. Kira-kira arahnya seperti apa, ya kan? Ini saya pakai telekomunikasi indikator yang sama. Saya tetap pakai MACD 50, moving average 50, moving average 100 sama moving average 200 yang standar saja. Arah daripada semua pasti turun, iya. Perusahaan yang kinerjanya itu harusnya kita lihat naik saja pasti turun, ya kan? Karena apa? Sentimen. Ingat, perlu diingat, yang namanya pergerakan harga saham itu tidak hanya ditentukan oleh yang namanya fundamental analysis dan juga technical analysis, tapi juga yang namanya psikologi pasar. Psikologi itu akan menentukan seseorang itu juga akan melakukan beli, juga akan melakukan jual. Ketika sentimen orang kecenderungan itu negatif, maka pasar juga akan lebih condong untuk mengarah kepada negatif. Oke ya, karena itu juga akan mempengaruhi keputusan seseorang. Karena saham naik sama saham turun itu adalah karena proses transaksi jual beli. Kalau banyak yang turun karena sentimen, maka sentimen juga akan turun. Tapi ketika fundamental itu bagus, ketika sentimen itu sudah selesai, sentimen negatif sudah selesai, maka saham yang memiliki kinerja bagus itu pasti akan naik terlebih dahulu. Biasanya ketika terjadi krisis, saham yang memiliki kinerja baik dengan sektor industri terbaik, maka dia akan naik. Contohnya apa? Perbankan. Saya selalu milih perbankan. Kalau untuk sekarang ini yang sangat diuntungkan adalah telekomunikasi. Saya walaupun ini arahnya itu turun, tunggu Telkom di harga terendah ya, di situ Anda bisa beli. Oke, rendahnya di harga berapa? Kita analisa. Oke, kemarin kan terendah itu sempat tersentuh itu tanggal ini ya, tanggal 20 bulan 3 kemarin ya. Itu sempat low-nya itu 2450 ya kan. Kalau kita lihat itu dengan yang namanya ini ya, Fibonacci retracement ya, maka yang pola ini ya di titik ini akan menjadi titik 100% 0. Di sini kita lihat tertingginya, anggap aja tertinggi di sini oke ya. Oke. Nah, ini adalah resisten, ini support. Maka kecenderungan saham Telkom itu akan coba untuk ke 2930. Itu level 23,6%-nya. Kalau mau beli di mana? Kalau untuk trading beli langsung jual, maka level 2930 atasnya mungkin 2950-an disarankan untuk beli, tapi langsung jual. Oke ya. Tetapi untuk trading, tapi saya tidak menyarankan trading di masa seperti ini. Saya lebih condong untuk melakukan pembelian saham untuk jangka panjang. Saya lebih condong menunggu di harga 2400 atau 2500. 2500 saya beli. Maka menurut saya ketika ekonomi lagi pulih, mungkin harga 3000 4000-an itu sangat-sangat mudah ya. Saya tunggu, mungkin kalau saya hitung-hitung, saya bandingkan dengan deposito di BISU itu nggak sampai 10%. Ketika saya beli saham ini nggak sampai 100, 1 tahun saya pasti dapat 100% kalau ekonomi lagi ekonomi pasca covid ini selesai. Saya rekomendasi ini. Mungkin Anda bisa lihat di Excel atau perusahaan-perusahaan yang lain, Excel Axiata atau perusahaan yang lain yang dimana dampak paling kecil di masa-masa COVID
19 ini. Mungkin tutorial technical analisis ini cukup sampai sini dulu untuk pengembangannya. Saya akan buat video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.